semua. Sebelum kita mulai, kita berdoa untuk mendoakan kemungkinan bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak tahu mungkin ada halangan ataupun dalam kondisi sakit. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Setelah kita kemarin melakukan diabetes, yang kita ketahui adalah tentang komunikasi diabetes. Yang mungkin yang pernah saya rujuk ke rumah sakit itu pasti ada komunikasi. Maka untuk mengenal komunikasi ini kita akan membahas berbagai macam tentang komunikasi diabetes. Kalau sudah dalam 100 normal itu di bawah 200. Kalau sudah puasa normal itu di bawah 100. Jadi kalau ada kondisi di mana gula darahnya tinggi secara terus menerus. Jadi mungkin kalau pada saat awal diabetes itu tidak masalah. Dan ini yang terjadi karena diabetes juga termasuk pembunuh yang secara pelan-pelan. Kalau saya ini jadi kalau tidak terjadi komunikasi ya rasanya ya biasa-biasa saja. Biasanya kalau tidak teredukasi, orang diabetes akan mencari pertolongan setelah terjadi komplikasi. Komplikasi itu nyata dirasakan. Kalau terjadi komplikasi ya biasa-biasa saja. Biasanya saya merasa kok badannya lemas, kemudian berat badannya turun, komplikasi. Awalnya terasa gejala awal diabetes, terasa sering kemudian terasa sering lapar, kemudian
Kerusakan inilah yang perlu kita pahami dan perlu dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi. Komplikasi diabetes juga menjadi dua, itu komplikasi akut. Akut itu langsung dirasakan saat itu terjadi, dan komplikasi kronis. Komplikasi kronis itu dalam jangka waktu yang lama. Pada komplikasi akut itu ada yang rendah. Kondisi yang dia adalah terlalu tinggi, jadi dia sudah merusak semua pembuluh darahnya, rusak organ-organ penting dalam pasien biasanya baunya seperti pasien biasa kemudian bau apa seperti keton, yang makan keton itu seperti bau aseton besok aseton takut kemudian komplikasi jangka panjang yang pelan-pelan tidak dirasakan atau merusak organ-organ itu menjadi dua, mikrovaskular rusak pembuluh darah dan kerusakan pembuluh darah besar atau makrovaskular. Kerusakan pembuluh darah itu bisa yang meninggal dan utama retinopati dan merasa merusak saraf seperti neuropati. Ada kerusakan pembuluh darah di mata yang akan merusak organ penting di mata, yaitu retina. Fungsi retina itu apa? Orang buta itu jadi kalau ada bolong mata itu yang digambarkan adalah matanya itu jadi retinanya saja. Fungsinya adalah menangkap cahaya. Kalau retinanya rusak, dia tidak bisa menangkap cahaya. Gejala awal pada retinopati adalah penglihatan kabur. Biasanya kalau pada sinar lampu yang terang-terang sudah ketinggal. Jadi kalau masih sinar lampu yang terang di luar atau siang hari dia masih kelihatan. Tapi kalau ada suasana yang remang-remang untuk membaca tidak kelihatan. Dan biasanya dikira plus, karena biasanya menyerang usia yang dikoreksi dengan kacamata plus kok tidak bisa. Nah, itu biasanya memang menyerang retina. Kemudian merusak pembuluh darah di ginjal, terjadi nefropati diabetes. Nefropati kita ketahui bahwa ginjal adalah sebagai fungsinya apa ginjal itu? Penyaring darah. Jadi kalau kondisinya ginjal itu biasanya yang disaring di kalau pada diabetes
itu gula kan tidak bisa terserap di karena insulin itu ibarat kunci masuk ke dalam sel. Kalau insulin pada diabetes itu sudah resisten, insulinnya sudah istilahnya sudah kesel, jadi kuncinya itu sudah kehabisan kunci. Jadi untuk masuk ke dalam sel gula itu tidak bisa karena kuncinya sudah pintu-pintunya penguncinya kebak kabeh, ya, akhirnya dia beredar dalam pembuluh darah sampai kepada ginjal. Pada orang normal ke ginjal itu harusnya gula sudah tidak masuk ke ginjal dan larut karena komponen darah, komponen gula itu termasuk molekul yang besar, ya. Jadi membuat beban ginjal itu menjadi berlebih karena molekulnya besar, ya. Jadi kalau saringan itu pertama ya molekulnya besar, ibaratnya santan itu marute itu kasar, ya. Kalau marute halus kan gampang, ya. Tapi kalau marute kasar kan dipaksa, ya, supaya bisa larut. Nah, itu kalau gulanya semakin banyak, molekulnya besar, disaring ginjal menjadi kewalahan, ya. Akhirnya terjadi kebocoran ginjal yang disebut nefropati. Ini kalau kondisi kalau masih awal-awal itu biasanya masih biasa, ginjal masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau ini kondisi berlarut-larut, nefropati akan menjadi gagal ginjal yang akhirnya nanti harus melakukan hemodialisa atau cuci darah. Ini ditandai dengan apa? Kalau sudah terjadi nefropati, itu molekul dari gula itu larut ke dalam maka dinamakan kencing manis, ya, karena memang kalau kencing dibiarkan dilubung semut karena memang ada komponen molekul gula di dalam tubuh. Semakin banyak molekul gula itu sudah itu akan berarti mengindikasikan bahwa ginjal sudah mengalami besar. Kemudian pembuluh darah besar atau nefropati, dan ini di antara ketiga ini memang yang paling sering terjadi adalah yang nomor 3, yang nefropati. Ini diawali dengan nefropati dia berarti memang salah, ya, salah. Ini biasanya menyerang pembuluh darah tangan dari tulang. Kita dari dengan awalnya nomor rasa kesemutan. Kemudian lama-kelamaan akan terasa kebas atau kebas, jadi tidak terasa. Lama-kelamaan itu sama sekali tidak merasakan sensori atau merasakan merasakan sensasi, tidak bisa membedakan panas dingin itu tidak bisa. Kadang kesokan dari panas tidak terasa karena sensornya besar, atau dia menginjak tidak aku atau tidak mikir, belum tahu luka. Ini banyak terjadi. Nah, maka ada orang diabetes kalau orang cengkelan, kalau banyak kita jumpai, jadi kalau ada kalau pada orang
gula basah. Nggih, sampai dengar nggih. Niki kok sakit gula tapi gulanya jenis gula kering, gula basah. Saya sering mendengar seperti itu. Padahal secara medis tidak ada pembagian gula kering, gula basah. Tidak ada ya, kalau diabetes atau penyakit gula ya penyakit gula. Nah kalau sudah terjadi gula basah berarti sudah terjadi komplikasi, ya, terjadi komplikasi, sudah terjadi kerusakan pembuluh darah dan kerusakan saraf sehingga dia terjadi luka, di mana luka tersebut sulit sembuh karena darah mengandung banyak gula, sehingga kan ada gula ada semut ya terus ya. Jadi kalau di sini banyak gula di darah, banyak terjadi infeksi karena mengundang mengundang bakteri-bakteri untuk datang. Kalau semakin gulanya semakin tinggi, bakteri lebih suka, ya, karena banyak makanan di situ, sehingga lukanya tidak bisa sembuh-sembuh. Semakin tidak diperhatikan lukanya, akhirnya lukanya semakin melebar, harus dilakukan amputasi. Kemudian kerusakan pembuluh darah di otak dinamakan apa? Stroke. Jadi stroke itu bisa terjadi karena komplikasi dari diabetes, bisa terjadi karena komplikasi hipertensi, bisa ditambah lagi bisa terjadi karena timbulnya plak atau karena timbunan lemak akibat kolesterol yang tinggi. Jadi kalau mempunyai sakit diabetes dapat bonus hipertensi, bonusnya hiperkolesterolemia atau kolesterol yang tinggi, dari komplit untuk timbulnya komplikasi yang lebih lanjut, baik itu di otak maupun di jantung, karena akan timbulnya plak. Plak itu timbunan dari kolesterol lemak, kemudian dia akan menempel. Ini kan pada diabetes itu kan pembuluh darahnya rusak, kalau rusak berarti kan ada gerigi, harusnya mulus seperti halnya selang itu harusnya mulus, air bisa mengalir lancar. Pada diabetes dan hipertensi, selang tersebut sudah banyak timbunan lumut ya, jadi sudah nempel lumut-lumut. Berarti lumennya atau ukuran diameter dalam dari selang itu menjadi menyempit. Kalau menjadi menyempit, timbul gerigi-gerigi karena kerusakan pembuluh darahnya, akibatnya lebih gampang nempel. Jadi kalau selang, kalau sudah banyak kotoran, dia akan tidak lancar. Ibarat parit, kalau banyak sampah, yang nyangkut kan lebih banyak. Kalau kanan kirinya ada ada ranting, ada sampah-sampah. Kalau ada aliran air yang bawa sampah, otomatis kan nggak bisa lanjut, tapi dia mandek di situ. Sebenarnya darah seperti itu. Kalau pembuluh darahnya rusak, kemudian materi yang mengalir darahnya itu dia gulanya lebih tinggi, ditambah bonus hipertensi, berarti kerusakan pembuluh darah lebih cepat terjadi dan bisa terjadi yang dinamakan stroke. Jadi stroke nanti ada dua, karena stroke perdarahan dan stroke karena iskemik atau karena sumbatan. Pada diabetes, stroke yang terjadi adalah stroke karena sumbatan atau iskemik. Kemudian kerusakan darah dan jantung, prosesnya hampir sama pada kerusakan yang terjadi di otak. Kalau pada darah diabetes itu dia akan menyumbat pembuluh darah kecil di jantung, disebut
Hipoglikemi yaitu kalau pada biasa yang menerima bahwa gejala awalnya biasanya nopo lemas, kemudian sebenarnya banyak badannya aneh, ingatan juga aneh, kemudian bisa sampai ke penurunan kesadaran. Kalau masih sadar itu bisa kita kasih sendiri dengan sekedar bikin minum manis. Kalau sadar, tapi kalau pasiennya sudah sadar, jangan minum malah bahaya. Sudah tidak bisa. Jadi kadang pasien bingung. Yang diperhatikan ini ada kalau kita bicara penderita diabetes yang tidak terkontrol, kolesterol tidak tiap hari harus minum obat, bosan, ya tidak aja, bosan, kalau kamu obat rusak ginjal, rusak ginjal, yang belum harus obat ginjal atau sakit, padahal kalau tidak diminum khusus obat yang masuk insulin yang masuk tidak cukup. Biasanya ini karena
wis bosen kula. Ya wis bosen iki berarti wis bosen urip. Ya karena dampaknya kalau sudah rusak semuanya, insulinnya sudah tidak mampu memproduksi, ya harus dibantu dengan insulin. Nggak kalau bosen ya berarti bosen. Komplikannya sudah bisa mengisi sekali. Yang pertama adalah ketua asidosis diabetes. Tanda awalnya pasti jadi nafasipun pun ngos-ngosan, nafasnya ngompol. Terus bau nafas.
Kemudian saraf itu adalah fungsinya mengirim sinyal di otak. Kalau sarafnya rusak berarti sinyal di otak itu terjadi pasifisasi atau rasa hilang di otak kita. Kemudian juga bagaimana yang tidak mendapatkan aliran darah itu bagian darah yang mati. Kalau tidak terkena bagian darah yang area bicara, dia akan terjadi biasanya awal bicaranya low. Dan kalau dalam organ pencernaan saraf itu dan pencernaan, dia akan awalnya kalau dokter itu belum ngomong